Organisasi pertama, Budi Utomo. Sebelum tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan masih mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan dari perjuangan melawan penjajahan disebabkan dari bentuk perjuangannya yang masih bersifat kedaerahan, dengan mengandalkan kekuatan fisik menggunakan senjata, dan masih mudah diadu domba oleh penjajah dengan politik, yaitu divise et impera. Divise et impera artinya dipecah kemudian dikuasai. Lalu, setelah tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah mengalami perubahan, yaitu dengan cara organisasi yang terorganisir dan bersifat nasional. Perubahan ini dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sodirohosodo dan diketuai oleh Dr. Sutomo. Dan pembentukan Budi Utomo juga mendorong pembentukan organisasi-organisasi lain di seluruh Indonesia. Perjuangan dilaksanakan melalui organisasi kepemudaan yang bersifat nasional untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Karena ini, pada tanggal 20 Mei 1908, yaitu tanggal berdirinya Budi Utomo, untuk ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi lain yang muncul setelah Budi Utomo. Organisasi kepemudaan yang terbentuk setelah munculnya organisasi Budi Utomo berangsur-angsur, antara lain 1. Trikoro Dharma, yang nantinya berganti nama menjadi Young Java, yang diketuai oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan didirikan pada tahun 1915. 2. Young Sumatra Nenbon, Persatuan Pemuda dan Pelajar Sumatera, yang didirikan pada tahun 1917. 3. Young Ambon, Persatuan Pemuda Pelajar Ambon, didirikan pada tahun 1918. 4. Young Minahasa, Persatuan Pemuda Pelajar Minahasa, didirikan antara tahun 1918 sampai tahun 1919. 5. Young Celebes, Persatuan Pemuda Pelajar Celebes, didirikan antara tahun 1918 sampai tahun 1919. Kemudian bermunculan organisasi kepemudaan lain yang berlatar belakang suku dan kedaerahan seperti Young Bataksbon, Young Betawi, dan lain-lainnya. Di samping itu juga ada organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku maupun kedaerahan, yaitu Perhimpunan Indonesia. Anggota Perhimpunan Indonesia ini adalah semua pemuda yang berasal dari berbagai suku dan daerah dengan keinginan mempersatukan semua pemuda dalam Kongres Pemuda. Tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, dilaksanakanlah Kongres Pemuda 1 di Jakarta dengan ketuanya M. Tabrani. Hasil Kongres Pemuda 1 adalah baru berhasil menimbulkan kesadaran perlunya persatuan di kalangan pemuda dan kesatuan bahasa, tetapi belum sampai berhasil diwujudkan. Tujuan Kongres Pemuda 1 adalah mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk sebuah badan sentral atau nasional dengan maksud sebagai berikut: memajukan paham persatuan dan kebangsaan, menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan-perkumpulan pemuda kebangsaan. Kongres Pemuda 1 dihadiri oleh wakil-wakil dari perkumpulan pemuda antara lain Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Jong Ambon, Jong Bataksbon, pemuda kaum Betawi dari organisasi Betawi. Kongres Pemuda 2. Untuk mewujudkan hasil Kongres Pemuda 2 ini, maka pada tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakanlah Kongres Pemuda 2 yang diketuai oleh Sogondo Jojo Puspito. Hasil dari Kongres Pemuda 2 ini kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Teks Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertempat di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat, yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Dalam Kongres Pemuda 2 ini, untuk pertama kalinya mereka diperdengarkan lagu Indonesia Raya, ciptaan Wage Rudolf Supraman yang dinyanyikan dengan suara biola tanpa syair.
Bendera merah putih tidak dapat dikibarkan karena dalam Kongres Pemuda II ini mereka dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Makna dan arti Sumpah Pemuda. Makna pengakuan pertemuan darah satu tanah Indonesia. Satu nusa berarti bahwa setiap orang harus merasa memiliki satu tanah air yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Semua wilayah Indonesia yang dipisahkan oleh lautan merupakan suatu kesatuan, yaitu tanah air Indonesia. Makna pengakuan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Satu bangsa memiliki makna, walaupun kita berasal dari suku yang berbeda, tetapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Ikrar satu bangsa adalah Sumpah Pemuda, menandakan bahwa hanya ada satu bangsa yang mendiami Indonesia adalah bangsa Indonesia. Makna menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Makna atau bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat mempersatukan bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa dijadikan sebagai bahasa pengantar pendidikan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia menjadi jati diri bangsa Indonesia. Perjuangan pemuda Indonesia dalam melaksanakan Kongres Pemuda mengandung nilai luhur yang harus kita lestarikan serta kita amalkan. Nilai-nilai luhur yang terdapat dalam semangat Sumpah Pemuda antara lain mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Semangat Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa semangat persatuan dan kesatuan adalah syarat untuk mendapatkan kemerdekaan. Sikap cinta tanah air, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa merupakan tekad pemuda Indonesia untuk menggalang persatuan dan kesatuan dalam mencapai kemerdekaan. Pelaksanaan bangga sebagai bangsa Indonesia dengan cara hidup damai dengan bangsa lain. Dengan keberagaman yang ada, kita harus menjunjung tinggi sikap menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Kehidupan bangsa Indonesia akan lebih kuat jika antara warga negara menghormati perbedaan yang ada dengan tidak menjadi kelemahan masing-masing. Semangat menghargai perbedaan ditunjukkan pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda II dengan adanya perasaan senasib, sepenanggungan sebagai bangsa Indonesia yang ingin mencapai kemerdekaan dan dari penjajah bangsa lain. Semangat dan komitmen kebangsaan. Semangat dan komitmen kebangsa. Apakah itu? Semangat dan komitmen kebangsaan adalah komitmen kita untuk ikut serta membuat negara Indonesia menjadi negara yang lebih bagus. Contohnya adalah mengikuti pemilu, turut serta dalam kegiatan yang diadakan pemerintah, dan membantu menyumbangkan baju kepada korban bencana alam. Bagaimana cara kita menanamkan semangat dan komitmen tersebut? Sebagai bangsa Indonesia, kita sangat perlu menanamkan semangat dan komitmen tersebut. Tetapi bagaimana cara menanamkannya? Caranya adalah mencintai produk-produk Indonesia, mendukung negara Indonesia untuk semakin maju dan membela tanah air, dan ikut serta mengikuti kegiatan pemerintah.